Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita ingat, yang pertama, FPB adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang terbesar. Dua, dalam kegiatan sehari-hari, FPB berkaitan dengan pembagian dan penyederhanaan. Kita hari ini akan belajar soal cerita yang berhubungan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ke soal ceritanya. Soal pertama, Paman mempunyai 25 buku dan 20 pensil. Barang-barang itu akan dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak mendapat bagian dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah anak yang akan mendapat bagian? Ya, kita jawab. Kita menggunakan tabel ini. Kemarin Bu Linda sudah menunjukkan beberapa cara dengan pengerjaan untuk menentukan FPB ya anak. Hari ini kita akan menggunakan ini karena sisi lain ini kelebihannya juga lebih mudah ya nak. Ya, diingat lagi sebelah kiri di sini ini adalah bagian pembaginya. Kemarin pembagiannya harus bilangan prima. Bilangan prima yaitu seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ya. Selanjutnya 25 kita mencari faktor dari 25 dan 20. Pertama kita bagi 2. 25 tidak bisa dibagi 2, maka 25 turun. 20 dibagi 2 jadi 10. Karena salah satu tidak bisa dibagi 2, maka 2 tidak kita lingkari. Kita lanjut. Kita bagi 2 lagi, 25 tidak bisa dibagi 2 lagi. Jadi turun lagi. 10 bagi 2, 5. Benar, karena salah satu ada yang tidak bisa dibagi, maka bilangan 2 kita tidak lingkari. Kita lanjut, kita bagi 5, karena 3 tidak bisa dari kedua bilangan tersebut. Maka 25 dibagi 5, 5 dibagi 5, 1. Karena dua-duanya bisa dibagi 5, maka 5 kita lingkari. Kita lanjut, kita bagi 5 lagi. Jadi 5 dibagi 5, 1 bagi 5. Karena tidak bisa, maka turun. Kalau sudah bagian bawah, sudah 1, maka stop di sini ya nak ya. Sudah selesai. Jadi, FPB dari 25 dan 20 adalah 5. 5 ini diperoleh dari mana? Di bagian ini yang kita lingkari. Maka FPB-nya itu yang hanya dilingkari. Kalau tidak dilingkari itu bukan FPB-nya. Oke? FPB-nya itu adalah yang bagian yang dilingkari. Selanjutnya, jadi jumlah anak yang akan mendapat bagian adalah 5 anak. Kita lanjut anak. Soal berikutnya. Soal kedua. Novi mempunyai 42 permen dan 24 roti. Makanan itu akan dibagikan kepada teman-temannya. Setiap teman akan memperoleh permen dan roti dengan jumlah yang sama. Berapa jumlah teman Novi yang dapat diberi permen dan roti itu? Berarti karena ini ingin mengetahui jumlah temannya, kita jawab terlebih dahulu. Kita menggunakan tabel ini. Salah satu cara yang Bu Linda tunjukkan kemarin juga. Jadi di sini ini adalah faktor-faktor dari 42. Jadi berapa kali berapa harus menghasilkan 42. 1 kali 42 hasilnya 42. 2 kali 21 adalah 42. 3 dikali 14 hasilnya 42. 6 dikali 7 hasilnya 42. Kita lanjut, kita mencari faktor 24, yaitu 1 dikali 24 hasilnya 24, 2 dikali 12 hasilnya 24, 3 dikali 8 hasilnya 24, dan 4 kali 6 adalah hasilnya 24. Jadi faktor dari 42 ada 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, dan 42. Sedangkan faktor dari 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Karena kita
menggunakan cara tabel ini, maka kita harus mencari faktor persekutuannya. Di sini ada yang sama, yaitu 1, 2, dan 6. Dari faktor persekutuan dari 42 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena kita mencari FPB-nya, maka bilangan atau faktor yang paling terbesar di faktor persekutuan ini adalah 6. Ya. FPB dari 42 dan 24 adalah 6. Karena dia faktor yang paling terbesar. Jadi teman Novi yang dapat diberi permen dan roti adalah 6 anak. Ya, karena dari hasil FPB-nya. Kita lanjut soal ketiga. Soal ketiga, Pak Dewa mempunyai 6 buku, 9 pena, dan 21 penghapus. Alat-alat tulis itu akan dibagi-bagikan kepada beberapa siswanya dalam bentuk paket. Setiap paket memuat buku, pena, dan penghapus dengan jumlah yang sama. Berapa anak yang akan memperoleh paket itu? Kita mencari berapa jumlah anak yang akan memperoleh, ya nak ya. Kita jawab menggunakan tabel berikut ini, karena ini termasuk tabel yang mempermudah kita ya untuk mencari FPB. Jadi kita bagi dulu 2. Ingat harus bilangan prima. Ingat anak ya. Sedangkan kita bagi 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. 9 bagi 2 tidak bisa, maka 9 turun. 21 bagi 2 tidak bisa, maka 21 turun. Karena 2 ini tidak bisa dibagi 2, maka bilangan 2 tidak kita lingkari. Kita bagi 3. 3 bagi 3 bisa 1, 9 bagi 3, 21 bagi 3 yaitu 7. Karena semua bisa dibagi 3, maka 3 kita lingkari. Kita lanjut lagi, karena belum selesai. Kita bagi 3 lagi, 1 dibagi 3, tidak bisa maka 1 turun. 3 bagi 3, 1, 7 tidak bisa dibagi 3, maka hasilnya 7. Karena 2 bilangan ini tidak bisa dibagi 3, maka bilangan 3 kita lingkari. Kita lanjut lagi, karena belum selesai. 7 kita bagi 1 tidak bisa, maka 1 turun. 1 bagi 7 tidak bisa, maka turun lagi. Dan 7 bagi 7 hasilnya 1. Karena bagian bawah sudah menunjukkan bilangan 1, 1, 1, maka stop di sini. Tidak kita lanjut lagi. Jadi FPB dari 6, 9, dan 21 adalah 3. Karena bilangan FPB itu yang bagiannya yang dilingkari atau bilangannya yang dilingkari. Jadi jumlah anak yang akan memperoleh paket itu adalah 3 anak. Sampai di sini ada pertanyaan anak? Kita lanjut lagi. Soal keempat. Wahyu membagi 6 pensil dan 12 penghapus kepada teman-temannya. Setiap orang akan menerima bagian yang sama. Setiap teman Wahyu akan menerima. Jadi nanti berapa yang akan diperoleh teman Wahyu, yaitu dari pensil dan penghapusnya. Kita jawab menggunakan tabel ini, karena dengan tabel ini kita memudahkan kita untuk mencari jawabannya. Kita bagi 2 ya nak ya, karena kita harus berurut. Kalau membaginya harus dari bilangan prima, tidak boleh meloncati atau tidak berurut ya, kita harus berurut dari bilangan 2 dulu. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3, 12 dibagi 2, 6. Karena dua-duanya bisa dibagi 2, maka 2 kita lingkari. Kita lanjut lagi, kita bagi 2 lagi. Karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka 3 turun. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena salah satu tidak bisa dibagi 2, maka bilangan 2 kita lingkari. Selanjutnya kita bagi 3.
Karena 3 dibagi 3 bisa, jadi 1, 3 bagi 3, 1. Maka karena dua-duanya sudah menunjukkan atau bagian bawah sudah menunjukkan 1, maka stop di sini. Kita sudah. Jadi 3 kita lingkari karena dua-duanya bisa dibagi 3. Jadi FPP dari 6 dan 12 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Teman Wahyu yang akan menerima pensil dan penghapus adalah 6 anak. Dan setiap anak akan menerima pensil 6. Karena 6 dibagi 6 ini, 6-nya adalah jumlah seluruh pensilnya. Dibagi 6 anaknya. Jadi 6 dibagi 6, 1, dan akan menerima penghapus. Penghapus 12 ini seluruh atau jumlah seluruh penghapusnya, dan 6 adalah jumlah anaknya. Jadi 12 bagi 6 sama dengan 2. Jadi setiap teman Wahyu akan menerima 1 pensil dan 2 penghapus. Ya nak ya? Paham?